Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua saudara dalam keadaan baik dan sehat. Renungan kita hari ini topiknya adalah 4 kebiasaan untuk membentengi iman. Nas dari firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7b. Demikian firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Saya ulangi, latihlah dirimu beribadah. Demikian firman Tuhan. Jika saudara ingin Tuhan memakai saudara, tentu bentengi iman saudara. Bacaan kita tadi mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Apakah saudara pernah bangun sambil berpikir, apakah saya bisa berolahraga hari ini? Tentu kalau saya tidak bisa. Tetapi saya tahu bahwa kita semua membutuhkan latihan jasmani dan rohani. Saya juga mengetahui tentang olahraga. Saya tentu menginginkan manfaat terbesar yang dapat saya peroleh dari setiap menit ketika saya berolahraga, itu baik fisik maupun rohani. Saya ingin membantu saudara mendapatkan hasil yang maksimal dari latihan rohani dengan memberi saudara 4 kebiasaan rohani yang akan membentengi iman saudara. Yang pertama, pelajari Alkitab. Saudara perlu mempelajari Alkitab secara pribadi. Saudara tidak dapat bergantung pada penilaian Alkitab orang lain untuk membentengi iman saudara. Saudara harus melakukannya sendiri. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan adalah pedoman bagaimana kita bersiap untuk hidup. Jika saudara ingin siap untuk dipakai oleh Tuhan, saudara harus mempelajari Alkitab. Yang kedua, kita harus membaca buku-buku Kristen. Amsal 19 ayat 8 mengatakan, siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Jadi saudara belajar lebih banyak ketika saudara membaca buku-buku yang membantu saudara bertumbuh secara spiritual. Yang ketiga, tuliskan kesaksian saudara. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, sama seperti tidak ada orang lain yang dapat belajar untuk saudara. Tidak ada orang lain yang dapat menceritakan kisah saudara. Ada 4 bagian dari sebuah kesaksian. Yang pertama, bahwa perlu disaksikan seperti apa hidup saudara sebelum saudara datang kepada Kristus. Yang kedua, bagaimana saudara menyadari bahwa saudara membutuhkan Kristus dalam hidup saudara. Yang ketiga, bagaimana saudara menyerahkan hidup saudara kepada Kristus. Dan yang terakhir, seperti apa hidup saudara sekarang. Yang keempat, kita harus bergabung dengan persekutuan maupun kelompok kecil. Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika 5:11,
Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dalam hal memperkuat iman saudara, hanya sedikit hal yang dapat dibandingkan dengan kontak rutin dengan persekutuan maupun kelompok kecil saudara. Jika saudara tidak berada dalam kelompok kecil, temukan orang yang dapat berbagi kehidupan dengan saudara dan yang akan mendukung saudara saat saudara bertumbuh di dalam iman. Keempat kebiasaan ini akan membantu saudara tetap sehat secara rohani sehingga siap dipakai Tuhan. Pertanyaannya, mana yang akan saudara mulai berlatih hari ini? Tuhan Yesus memberkati.